Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student, how are you sayang? Alhamdulillah, I hope all of you in a good condition. Okay, before we start our study and watching this video, better for us to pray together. Ananda, sebelum memulai pelajaran kita, mari yuk mager masal. Nah, mager masal ini bukan berarti kita bermalas-malasan bareng ya, tetapi akronim dari mari mengenang materi masa lalu. Minggu lalu kita sudah membahas apa saja. Nah, apalah arti mengingat seseorang tanpa mengenang kebaikannya? Apalah arti mengetahui teks LHO tanpa mendalami pengertiannya? Masih ingat ya, apa itu teks LHO? Yaitu teks yang bertujuan memaparkan objek secara umum atau general. Nah, juga terdapat pengklasifikasian objek. Nah, kemudian dua hal terkadang terlihat sama secara kasat mata, namun setelah diperhatikan lebih teliti ternyata berbeda. Seperti halnya teks LHO dengan teks deskripsi. Nah, secara kasat mata sama-sama ini sayang memaparkan sebuah objek, tetapi teks LHO ini memaparkan objek secara umum saja, sedangkan teks deskripsi secara spesifik. Nah, juga pada teks LHO terdapat pengklasifikasian objek, sementara pada teks deskripsi tidak terdapat hal tersebut ya sayang. Nah, yang terakhir, orang atau benda yang baru Ananda temui akan lebih mudah diingat melalui ciri-cirinya. Masih terukir indah dong bagaimana ciri-ciri teks LHO ini? Nah, teks LHO memiliki ciri-ciri diantaranya memaparkan objek secara umum, kemudian terdapat pengklasifikasian objek, tidak bersifat imajinatif, juga sesuai dengan fakta ilmiah dan hasil observasi. Nah, jadi itu ya Ananda, mohon diingat-ingat kembali poin-poin penting dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu ada pengertiannya, kemudian ada perbedaannya dengan teks deskripsi, yang terakhir ada ciri-cirinya. Nah, selanjutnya mari kita ice breaking sebentar ya sayang, yaitu hidden object atau mencari objek yang hilang. Mohon dibantu ya untuk menemukan objek-objek yang hilang ini. Nah, ini ada beberapa item yang akan kita cari bersama. Yang pertama ada banana atau pisang. Di manakah letak pisang ini? Silahkan diperhatikan. Nah, itu dia, ada di sebelah kiri dari gambar ini. Kemudian ada spons. Nah, itu dia letak spons. Nah, atau sendok sekecil ya sayang, sehingga kita harus teliti melihatnya. Kemudian juga ada lipstick. Nah, ternyata di situ letak lipstick. Yang terakhir ada shotgun. Di mana letaknya? Ya, ada di atas atau sedang dipajang. Nah, seru ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pisang nih atau banana. Nah, ternyata pisang ini bisa kita jadikan teks laporan hasil observasi, di mana data mengenai pisang ini bisa kita dapatkan melalui wawancara dari sumber yang terpercaya, kemudian dari studi pustaka, maupun dari observasi langsung ke lapangan mengenai pisang ini ya sayang. Jadi ingat, teks observasi ini tidak bersifat imajinatif. Nah, kemudian mungkin ada yang heran nih, kenapa sih Miss Ica memberikan warna yang berbeda-beda pada setiap paragraf? Jika ada yang penasaran, ikuti terus ya video ini. Wajib tonton video ini sampai habis. Check it out. Oke sayang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, anak-anak Miss bisa menelaah struktur dari teks LHO, kemudian dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks LHO. Nah, kita akan membahas struktur dan juga kebahasaan ya sayang dari teks laporan hasil observasi ini. Mohon simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur teks LHO. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu mengenai strukturnya. Ayo, yang pertama ada pendahuluan. Nah, ini berisi deskripsi umum mengenai objek tersebut sendiri. Nah, contohnya pada minggu lalu, ingat ya, minggu lalu kita sudah membuat satu teks LHO dengan objek kucing yang sangat lucu. Nah, pada pendahuluannya kita mendeskripsikan kucing itu hewan apa sih? Ternyata kucing itu merupakan hewan mamalia dan juga hewan karnivora atau pemakan daging. Kemudian juga ada isi atau deskripsi bagian. Nah, ini nih
yang berisi pengklasifikasian objek atau pembagian-pembagian objeknya seperti minggu lalu mengenai kucing. Nah, pada isi deskripsi bagiannya kita mengelompokkan kucing berdasarkan keturunan dan juga asalnya. Nah, bisa juga dimasukkan ciri-ciri dari kucing tersebut. Nah, kemudian ada penutup deskripsi manfaatnya. Seperti minggu lalu, kucing itu manfaatnya bisa untuk menenangkan pikiran atau meredakan stres dan juga bisa mengusir hama-hama tikus. Nah, kemudian kita bandingkan nih dengan teks deskripsi yang hanya mempunyai 2 struktur saja, yaitu klasifikasi umum dan juga deskripsi. Terlihat jelas ya nak bahwa struktur dari teks LHO ini lebih kompleks dibandingkan teks deskripsi. Nah, oke. Materi selanjutnya mengenai aspek kebahasaan dari teks LHO ini sendiri. Yang pertama, ditandai dengan adanya kalimat definisi seperti adalah dan juga merupakan. Nah, seperti kucing merupakan hewan karnivora. Seperti itu ya sayang. Kemudian ada kalimat klasifikasi ditandai dengan adanya kata-kata terdiri dari, dikelompokkan menjadi, dibedakan menjadi, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya terdapat kata verba atau kata kerja seperti mempunyai, memiliki. Kemudian ada kata adjektiva atau kata sifat seperti besar, tinggi, lucu, tua, muda, dan sebagainya. Kemudian terdapat kata baku dan juga kata istilah seperti diktator, otodidak, terna, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adanya kata kajian atau kata ilmiah seperti kamuflase dan juga sistematis. Nah, itu dia ya sayang aspek kebahasaan dari teks LHO. Mari kita kembali lagi ke teks LHO pisang yang sudah Miss sajikan tadi. Nah, terdapat 4 paragraf ya sayang. Paragraf pertama berwarna pink yang menceritakan mengenai deskripsi pisang secara umum. Kira-kira termasuk struktur yang mana ya? Ya, benar sekali, termasuk kepada struktur pendahuluan dari teks LHO itu sendiri. Nah, juga terdapat kata yang sudah dicetak miring dan digarisbawahi seperti merupakan, yang berarti kalimat definisi, dan juga memiliki yang berarti kalimat verba, serta nama lain dari pisang itu sendiri. Nah, ini semua merupakan ciri-ciri dari aspek kebahasaan teks LHO ya. Kemudian paragraf kedua dan ketiga ini menceritakan mengenai ya isi atau deskripsi bagian dari pisang ini sendiri. Sedangkan yang terakhir merupakan ya penutup atau deskripsi manfaat dari pisang ini sendiri, dimana manfaatnya banyak sekali ya dari pisang ini. Nah, perhatikan pada paragraf ketiga itu terdapat kata dibedakan menjadi yang termasuk ke dalam kalimat klasifikasi, dan juga pada paragraf terakhir terdapat kata tua yang termasuk ke dalam kata adjektiva atau sifat ya sayang. Nah, itu dia tadi struktur teks LHO dan juga aspek kebahasaan dari teks LHO. My lovely student, thank you for watching this video. After this, please do your exercise on LKPD. Okay, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.